Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari fid dharain amin ya rabbal alamin. Man asbata li nafsihi tawaddu'an fahuwa al-mutakabbiru haqqan. Idh laysa tawaddu'u illa an rif'atin famata asbatta li nafsika tawaddu'an fa antal mutakabbiru haqqan. Siapa yang merasa dirinya tawadhu, andap asor, berarti ia sombong, karena tawadhu tidak muncul dari orang yang merasa mulia. Maka dari itu ketika kau merasa mulia, berarti kau telah sombong. Siapa yang merasa dirinya rendah hati atau tawadhu, bahasa Jawa ini andap asor wau, berarti ia sombong. Karena pengakuan diri sebagai orang yang tawadhu itu bersumber dari perasaan ketinggian kedudukan yang sebenarnya layak ia dapatkan, namun ia rendahkan. Ketika kau merasa tinggi dan mulia, seraya merasa bertawadhu, berarti kau benar-benar telah sombong. Sifat sombong ini tidak akan sirna darimu kecuali dengan adanya perasaan ketidakberartian. Misalnya dengan melihat kedudukan itu sebagai sesuatu yang tidak ada nilainya sama sekali. Qauluhu laisal mutawaddi'u alladzi idza tawaddu'a ra'a annahu fawqa ma sana'a. Walakinnal mutawaddi'a alladzi idza tawaddu'a ra'a annahu duna ma sana'a. Orang tawadhu bukanlah orang yang ketika merendah ia melihat dirinya lebih mulia daripada yang diperbuat. Namun orang yang tawadhu ialah orang yang melihat dirinya lebih rendah daripada yang diperbuat. Orang yang merendah hati bukanlah orang yang saat melakukan sikap tawadhu, misalnya dengan duduk di barisan belakang suatu majelis, ia melihat dirinya lebih mulia daripada yang diperbuatnya, atau merasa bahwa sebenarnya ia layak duduk di barisan depan majelis. Orang yang tawadhu ialah orang yang jika melakukan perbuatan tawadhu, misalnya dengan duduk di barisan belakang majelis, ia melihat bahwa dirinya lebih rendah daripada yang diperbuatnya dan merasa layak untuk duduk di barisan paling belakang. Kesimpulannya, seseorang yang tawadhu adalah orang yang tidak menyatakan bahwa dirinya tawadhu karena merasa hina dan tidak memiliki kemampuan dan kedudukan. Orang yang memiliki sifat tawadhu sejati adalah orang yang jika melakukan perbuatan-perbuatan tawadhu, ia tidak menetapkan sikap tawadhu bagi dirinya dan tidak mengaku tawadhu karena melihat dirinya lebih rendah daripada yang telah dilakukannya dalam rangka bersifat tawadhu itu. Sifat tawadhu seperti itulah buah dari syuhud yang diraihnya. Jika ia menetapkan dirinya tawadhu dan merasa lebih tinggi daripada yang telah diperbuatnya dalam rangka bersikap tawadhu itu, berarti ia telah sombong. Oleh sebab itu Asy-Syibli berkata, siapa yang melihat dirinya mulia, ia bukan termasuk orang yang tawadhu. Di antara tanda seorang bersifat tawadhu ialah ia tidak marah jika dicela atau diabaikan. Ia juga tidak benci jika dihina dan dituduh melakukan dosa besar. Ia tidak mau jika di mata manusia dianggap memiliki kedudukan dan kehormatan.
Ia tidak ingin mendapat tempat di hati mereka. Qaluhu at-tawaddu'u al-haqiqiyyu wa makana nasyi'an an syuhudi adhamatihi wa tajalli sifatihi. Tawaddu' hakiki, tawaddu' yang sebenarnya bersumber dari syuhud atau menyaksikan keagungan Allah dan penampakan sifat Allah. Sikap rendah hati sesungguhnya adalah sikap yang timbul setelah menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah serta tajalli sifat Allah. Keagungan Allah yang tampak di mata seorang hamba itu menuntutnya untuk selalu merendahkan diri karena bisa memadamkan gelora nafsu dan menyingkirkannya serta menggugurkan harapannya. Allah tidak menampakkan diri pada sesuatu kecuali membuat sesuatu itu tunduk dan merendah kepadanya, sehingga pohon kesombongan dan watak suka kekuasaannya akan patah dengannya. Ada pula sifat tawaduk yang tidak hakiki. Ini adalah tawaduk yang hakiki. Nggih. Ada pula sifat tawaduk yang tidak hakiki, yaitu yang bersumber dari pandangan bahwa diri ini lemah dan serba kekurangan. Ini yang mungkin kita alami. Tawaduk ini bukan rendah hati yang sesungguhnya, karena terkadang masih tercemari oleh sekeping kesombongan atau sikap ujub. Oleh sebab itu Al-Junaid berkata, tawaduk menurut ahli tauhid bukanlah takabur. Al-Ghazali mengomentari ucapan Al-Junaid ini dengan berkata, mungkin maksudnya seseorang yang bersikap rendah hati itu biasanya menganggap dirinya tinggi terlebih dahulu, baru kemudian merendahkannya. Berbeda dengan ahli tauhid, sejak awal ia tidak menganggap dirinya tinggi dan bernilai sama sekali, sehingga tak perlu merendahkannya lagi. Orang yang rendah hati akan merasa diri dan perasaannya fana setelah melihat kebesaran Allah. Dalam Awarif Al-Ma'arif, kitab ini disebutkan, seorang hamba tidak akan mencapai hakikat tawaduk kecuali saat terpancarnya cahaya musyahadah di hatinya. Saat itu jiwanya akan melebur. Saat melebur, akan tampaklah kejernihannya yang bebas dari kotoran, sikap sombong dan ujub. Qalu la yukhrijuka 'anil wasfi illa syuhudul wasfi. Yang membuatmu keluar dari sifat angkuh adalah penyaksianmu terhadap sifat agung Tuhan. Tak ada yang membuatmu keluar dari sifat-sifat burukmu, seperti sombong dan ujub, kecuali setelah kau menyaksikan sifat-sifat Allah, seperti kemuliaan dan keagungannya. Seorang hamba tak bisa terbebas dari sifat-sifat dirinya, kecuali setelah ia menyaksikan sifat-sifat Tuhannya. Siapa yang melihat kesombongan Tuhannya, ia tidak akan sombong lagi. Siapa yang melihat kekayaan Tuhannya, ia tidak akan merasa kaya lagi. Siapa yang melihat kuasa Allah, ia tidak akan merasa memiliki kekuasaan dan kemampuan apa-apa. Dengan begitu, ia akan hidup dengan Tuhannya, bukan dengan dirinya sendiri. Maka dari itu, siapa yang menyaksikan sifat-sifat Tuhannya, tak ada lagi keangkuhan dalam diri. Ilahuna wallahu ta'ala alam bisawab. Di intinya tawadhu ini tidak bisa digawe-gawe. Tawadhu iki gak iso gak iso di skenario. Yes, moro-moro rumangsa gak kanggo, rumangsa gak iso apa-apa ngono wae. Walaupun ya sebetulnya dia punya kemampuan, punya kedudukan. Tapi niku wau, ibarat di satu majelis memang yo dia layak ataupun bahkan dia lebih
apa rumangsa ya kak duwe takabur, kak duwe sombong, kak duwe napa? Kak duwe rumangsa niku wae. Jadi memang tidak bisa diskenariokan. Atau kalau lebih di apa niki lagi lebih digabungkan antara dua mulai 240 sampai 243 niku nggih usul dulu Pak. Jadi ketika sudah usul baru ya iku tawadhu. Lek durung usul ya sik durung diarani tawadhu. Bahasanya seperti ngoten. Monggo sing kirang paham. Ya terus, pripun? Ya. Ya, betul. Bisa iya, bisa tidak ya, Tris. Karena masing-masing itu kan punya punya level, punya kedudukan sendiri gitu. Mukhlis, wong kang ikhlas itu kan ada sendiri. Terus wong kang tawadhu itu ada sendiri. Ya mungkin kok idae dadi lek gabung ya padha, lek pisah malih beda. Jadi di bahasa Arab itu ana ngono ya. Jadi ketika gabung itu dimaknani padha, ketika dhewe-dhewe dimaknani beda. Contoh, oh, aku lho arek sing ganteng bagus. Iki lek nyifati wong siji berarti yo sing diarani ganteng ambek bagus iki ya padha. Tapi kok lek di dhewe-dhewe, wah arek iku ganteng. Anak bagus sih karena yo mek ganteng tok, tapi kan akhlake elek. Di bahasa Arab ada kaidah-kaidah seperti itu. Monggo lintu nih. Mas Santo.
Ya iku kan ana contoh. Jadi ana satu majelis to. Kan kudune sesuai kemampuan, sesuai jatah. Dek iku lungguhe ndek ngarep. Tapi ndelalah iku deke lungguh ndek buri kan ngono. Akhirnya karek piye sikapnya orang itu? Akhirnya lek iku mau. Lek sik duwe rasa kepingin ndek ngarep, berarti ya durung dikata-katai ya apa? Dia lebih mulia daripada yang diperbuat. Akhirnya walaupun toh longgo ndek ngarep pisan lek wong tawaduk ya gak rumangsa gemedhe. Tidak merasa lebih baik daripada yang di belakang. Sampeyan apa kiai ini? Sampeyan podo-podo undangane apa sampeyan tuan rumahe? Lek sampeyan podo-podo undangane ya wis menengo wis. Ngono. Kan nanti ya sahibul bait, sahibul hajat sing nyumanggakno. Lah iki memang betul-betul gus, betul-betul kiai, betul-betul tokoh yang layak untuk di depan. Karena wong biasa, mbok kiai wong padha undangan nih, Pak. Praktek salat itu kan mbok sak sop iki jenderal ambek tukang becak kan padha, Pak. Jadi kamu loh, sampean tidak punya hak untuk mempersilahkan kiai atau gus tadi untuk ke depan. Yang punya hak si tuan rumah. Untuk sampean sopan, untuk sampean menghormati, kan yo kak kudu nang kiai to, masih nang wong liya kan yo kudune yo kudu menghormati, kudu sopan. Kalau apa? Aku nafsirin ini loh lebih lebih umumnya atau garis besarnya gini. Jadi andap asor, enaknya bahasa kan andap asor. Tawaduk andap asor ini kan, lu malu kak iso di rekayasa, kak iso di pola.
Karena awake dhewe iku wis dari awal wis rumangsa gak iso apa-apa, gak duwe apa-apa. Perkara diposisikan dilungi mik kanggo ndonga kan ya apa maneh. Ngono lho. Atau iku mau praktek undangan ambek tuan rumah. Adzaif kal mayit, wong tamu iku kudu manut sing ngundang. Ya wis. Terus waliane utawa dalil yang berlawanan, berarti hukume tamu iki kudu manut tuan rumahe. Di sisi tuan rumah fal yukrim dhaifahu. Sing duwe mah kudu hormat nang tamune kan yo. Akhire sungkem-sungkeman ngono iku prakteke. Pripun Pak Pur? Pripun Pak? Nggih niki padha kraya-krayae nggih. Ibaratnya kan padha-padha kraya-kraya. Padha durung tahu gendeng. Cuma kan kraya-kraya nget. Ya. Akhirnya kan menggambarkan atau kula ngraya ini kan iku mau lho. Wong lek wis buka hijabe kan wis rumangsa wis gak duwe apa-apa, gak iso apa-apa, gak sanggup lapo-lapo. Tapi kan di sisi lain dia punya kewajiban duniawi, dia punya kewajiban jasad. Terlepas ya golek ingon kayak ngrumati jasad, ya hormat ke sesama makhluk gitu. Akhirnya kan rentetan tawadhu ini kan ke sesama makhluk, Pak. Iya. Ya akhirnya niku wau, akhirnya ketika sudah laduni, ketika sudah wusul, akhirnya kan sosial ini yo hanya fata morgana saja, hanya sebatas betul. Yang semuanya itu wujud tekok keagungan Gusti Allah. Oh iki lho makhluk Gusti Allah. Oh aku kudune yo. Wong aku dihormat, ya aku kudu hormat. Sebaliknya kan ngoten. Mau adzaif kal mayyit atau fal yukrim dhaifahu tadi. Yang landasan besarnya iku wau wusul dhisik. Karena mungkin lek digerayai kak wusul mungkin litro nggih. Akhirnya tadi ada di bawahnya ada rendah hati atau tawaduk yang tidak hakiki kan bahasane ngono to. Akhirnya kan yo etok-etok lah bahasane kan ngono ya. Kalau yang hakiki ini wow usul dulu. Atau kalau melihat contoh-contoh para wali yang sudah-sudah itu kan refleks toh Pak Pur, beliau itu refleks entah itu
ceramah, entah itu ndonga, entah itu macam-macam kan. Beliau-beliau itu nggak punya konsep tertentu tuh. Betul. Nggih. Nonton. Kalau redaksi aslinya nggak meninggikan. Kalau wacana Walida qala al-Junaid qadasallahu sirrahu atawaddu inda ahli tauhid takabburun. Junaid berkata, tawaddu bagi ahli tauhid adalah takabur. Qala al-Ghazali, Imam Ghazali berkomentar, wala'alla muradahu anal mutawaddi'a yasbutu nafsahu summa yadu'ahu wal muwahhidu la yasbutu nafsahu wala yaraha syai'an hatta yadu'ahu. Mungkin yang dimaksud dari komentarnya Al-Ghazali nggih, wala'alla muradahu, Imam Ghazali berkomentar, mungkin yang dimaksud takabur itu orang yang tawaddu itu awalnya menetapkan dirinya atau apalah, menganggap dirinya ada, summa yadu'ahu, kemudian menghinakan diri. Ya, wal muwahhidu, tapi kalau ahli tauhid kan dari awal memang dirinya sudah tidak ada. Jadi mungkin kalau bisa saya ilustrasikan nggih, kalau bukan ahli tauhid nggih, mutawaddi'u yasbutu nafsahu summa yadu'ahu itu nggih, wah aku iso sakjane. Tapi ojo lah. Rasane. Mungkin situasi, ilustrasi situasinya seperti itu. Ya, baru di
pepes baru di